Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran kimia kita sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai ikatan kimia. Yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama mengenai kestabilan konfigurasi gas mulia, kemudian ada struktur Lewis, ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Bahasan pertama kita mengenai kestabilan konfigurasi atom atau kestabilan konfigurasi dari unsur-unsur. Yang pertama, konfigurasi atom paling stabil adalah gas mulia. Jadi bisa dikatakan bahwa di alam yang paling stabil itu adalah gas mulia. Gas mulia itu golongan 8A. Jadi 8A itu nama lainnya adalah golongan gas mulia. Unsur-unsur yang masuk di golongan gas mulia atau golongan 8A diantaranya ada He, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Jadi dalam golongan 8A atau gas mulia ada 6 unsur yang saya sebutkan tadi. Unsur-unsur itu adalah unsur yang paling stabil di alam. Helium memiliki 2 elektron valensi. Neon, argon, kripton, xenon, dan radon ini memiliki 8 elektron valensi. Karena 6 unsur tadi adalah unsur yang paling stabil, maka unsur-unsur yang lain di alam akan cenderung meniru konfigurasi elektron dari 6 unsur gas mulia tadi. Bagaimana cara menirunya? Cara menirunya ada 3 cara yang nanti akan dipilih oleh unsur tersebut. Cara yang pertama adalah dengan cara melepas elektron. Jadi ada atom atau unsur yang akan stabil jika dia melepas elektron. Atom yang bagaimana yang melepas elektron? Atom yang mempunyai elektron valensi 1, 2, dan 3. Sementara ada pula atom yang akan stabil konfigurasinya jika dia menangkap elektron. Kapan dia menangkap elektron? Jika elektron valensinya 5, 6, dan 7. Nah, menangkapnya seberapa banyak? Menangkapnya hingga elektronnya menjadi 8. Hingga elektron valensinya, maksud saya, menjadi 8. Misal contohnya, ada atom yang memiliki 6 elektron valensi. Maka agar stabil, atom tersebut harus menangkap 2 elektron lagi agar elektron valensinya menjadi 8. Nah, cara yang ketiga, tidak dengan melepas ataupun menangkap elektron, tapi caranya dengan menggunakan bersama pasangan elektronnya. Jadi ada 2 atom, masing-masing atom menyumbang elektron, kemudian digunakan bersama elektron yang sudah dipasangkan tersebut. Jadi nanti ada 3 cara yang akan dipilih oleh atom atau unsur agar stabil konfigurasinya sama seperti gas mulia yang tadi. Oke. Nah, contohnya ini. Ada konfigurasi gas mulia yang di tabel warna putih dari helium hingga radon. Untuk helium elektron valensinya 2, Ne8, Ar8, Kr, Xe, dan Rn juga 8. Misal contohnya 15P. P memiliki 15 elektron, maka konfigurasinya 2, 8, 5. Nah, yang paling mendekati konfigurasi ini, yang paling mirip adalah konfigurasinya Ar. Konfigurasinya Ar 2, 8, 8. Agar sama dengan konfigurasi Ar, maka P elektron valensinya 5. Agar sama dengan Ar yang elektron valensinya 8, maka caranya P dengan menangkap 3 elektron. Sehingga konfigurasinya menjadi 2, 8, 8. Karena menangkap 3 elektron, maka di sini P-nya kemudian menjadi bermuatan negatif. Negatif berapa? Negatifnya sejumlah elektron yang ditangkap. Karena yang ditangkap ada 3, maka di sini menjadi P3-.
Jadi P menangkap 3 elektron agar dia stabil sama dengan konfigurasi AR. Contoh yang kedua adalah 20 Ca. Ca memiliki 20 elektron, maka konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 1. Yang paling mirip dengan konfigurasi ini adalah konfigurasinya AR, 288. Kenapa tidak KR? Karena jika dia meniru KR, maka dia harus menangkap 7 elektron agar menjadi seperti ini. Tapi jika meniru AR, maka dia hanya perlu melepas 1 elektron di kulit terluarnya. Maka Ca akan lebih mudah meniru AR, sehingga menjadi 2, 8, 8 dengan cara melepas 1 elektron. Oh maaf, ini harusnya 2, 2, maka di sini menjadi 2. Jadi melepas 2 elektron, sehingga Ca-nya menjadi Ca 2 plus, bermuatan positif karena dia melepas elektron. Lanjut, bahasan berikutnya adalah struktur Lewis. Jadi struktur Lewis ini adalah lambang unsur yang dikelilingi sejumlah titik yang melambangkan jumlah dari elektron valensi. Contohnya misal nitrogen, nomor masanya 14, nomor atomnya 7. Maka konfigurasinya adalah 2, 5, sesuai dengan angka 7. Elektron valensinya adalah 5. Gambar Lewisnya atau struktur Lewisnya digambarkan N dikelilingi dengan 5 titik. Nah, 5 titik ini menandakan jumlah elektron valensinya ada 5. Jadi, struktur Lewis itu menggambarkan lambang disertai dengan jumlah elektron valensi. Elektron valensinya digambarkan dalam gambar titik. Bahasan berikutnya adalah ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Jadi, sebelum membahas ikatan, tadi kita sudah membahas bagaimana cara atom berusaha agar dia stabil. Jadi ada atom yang melepas, ada atom yang menangkap. Nah, karena ada yang melepas, ada yang menangkap, maka akan ada ikatan, akan ada hubungan antara atom yang satu dengan atom yang lain. Nah, jenis ikatan yang pertama ini namanya adalah ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Ikatan ion ini terjadi antara kation kemarin adalah ion positif, dan anion, ion negatif. Jadi kalau ada ion yang positif dan ion yang negatif berikatan, ini namanya menjadi ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Yang kedua, ikatan ion itu terjadi antara unsur yang logam dan unsur yang non-logam. Unsur logam ini umumnya atau hampir semua unsur logam itu melepas elektron. Sementara unsur non-logam itu menerima elektron. Sehingga dalam ikatan ion ada yang melepas elektron, ada yang menerima elektron. Sehingga kata kunci di sini yang dituliskan adalah serah terima elektron. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Ada yang memberi, ada yang menerima. Oke. Proses pembentukan ikatannya dicontohkan seperti gambar. Ikatan antara atom natrium Na dan Cl. Na nomor atomnya 11. Maka konfigurasinya 2, 8, 1. Karena tadi 1 elektron valensinya, maka dia termasuk yang melepas elektron, sehingga dia melepas 1 elektron. Lihat gambar ini. Na dia melepas 1 elektron. 1 elektronnya dibuang, dikeluarkan. Cl 17, maka konfigurasinya 2, 8, 7. Karena elektron valensinya 7, maka agar stabil dia harus menangkap 1 elektron. Jadi Na-nya melepas 1, sementara Cl-nya bisa menangkap 1. Maka secara umum gambarnya Na melepas 1, Cl menangkap 1. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Miliknya Na sekarang elektron luarnya sudah hilang, yang satu.
Cl bertambah 1 di sini. Na karena dia melepas elektron menjadi Na+, Cl karena menangkap elektron menjadi Cl-, sehingga rumusnya yang terbentuk senyawa adalah NaCl. Poin pentingnya dari ikatan ini adalah unsur yang dilepas jumlahnya harus sama dengan unsur yang ditangkap. Unsur yang dilepas jumlahnya harus sama dengan yang ditangkap. Ini Na melepas 1, maka Cl juga hanya bisa menerima 1. Yang dilepas dan yang ditangkap harus sama. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Mg, nanti kalian coba mencari konfigurasi elektron Mg, maka akan tampak bahwa Mg ini memiliki 2 elektron valensi yang tandanya silang. Jika elektron valensinya 2, maka agar stabil dia harus melepas 2 elektron. Jadi Mg ini harus melepas 2 elektron valensinya. Sementara Cl ini elektron valensinya 7. Kalau elektron valensinya 7, maka dia harus menangkap 1 elektron agar konfigurasinya stabil. Mg melepas 2, Cl menangkap 1. Jadi gampangnya, jika elektron valensinya 1, 2, 3, maka dia harus dilepas. Jika elektron valensinya 5, 6, dan 7, maka dia harus menangkap elektron agar jumlahnya menjadi 8. Mg melepas 2, Cl-nya hanya mampu menangkap 1. Karena tadi Cl sudah 7, maka agar jadi 8 dia hanya butuh 1. Sehingga ketika ini dilepaskan 2, maka tidak bisa Cl menangkap 2. Karena nanti lebih dari 8 jumlahnya, ini sudah ada 7. Dia hanya mampu menangkap 1. Maka yang 2 ini, 1 akan ditangkap oleh Cl yang atas, 1 harus diberikan ke Cl yang lain. Maka kita gambar lagi Cl yang kedua di sini. Sehingga ketika Mg melepas 2 elektron, maka yang menangkap elektronnya Mg ini adalah 2 Cl. 1 Cl yang atas, 1 Cl yang bawah. Sehingga ketika Mg melepas 2 elektron, di sini menjadi Mg2+. Cl yang atas menerima 1 elektron menjadi Cl-, Cl yang bawah menerima 1 elektron juga menjadi Cl-. Maka senyawa yang terbentuk adalah MgCl2. Artinya Mg-nya 1, Cl-nya ada 2. Cl-nya ada 2, yang satu ini, yang satu di sini. Berikutnya adalah ikatan kovalen. Jadi kalau tadi ikatan ion ada yang menerima dan ada yang melepas, ada yang memberi dan ada yang menerima, maka ikatan berikutnya adalah ikatan kovalen. Terjadi antara sesama atom non-logam. Jadi yang berikatan adalah sama-sama bukan logam. Sama-sama non-logam. Elektron dipasangkan, kemudian digunakan bersama antar atom yang berikatan. Jadi elektron itu tidak dibuang, tidak ditangkap, tidak dilepas, tidak diterima, tapi dipakai bersama. Jadi atom satu nyumbang, yang kedua nyumbang, kemudian digunakan bersama-sama. Sehingga kata kuncinya di sini adalah elektron digunakan bersama. Tidak ada yang melepas, tidak ada yang menangkap. Nah, contohnya seperti ini. 1 hidrogen, dia membutuhkan 1 elektron agar jumlahnya sama dengan helium, agar jumlahnya 2 sama dengan helium. Jadi pengecualian hidrogen itu kalau elektron valensinya 1. Tadi catatan di awal bahwa jika elektron valensinya 1, maka dia harus dilepas, kecuali hidrogen. Kalau hidrogen elektron valensinya 1, tapi dia justru menangkap elektron menjadi 2 elektron valensinya, meniru helium. Jadi dia bukan meniru gas mulia yang lain, tapi meniru helium. Jumlah elektron valensinya harus jadi 2. Sehingga kalau hidrogen butuh 1 elektron. Cl, elektron valensinya 7, maka dia juga butuh 1 elektron. Jadi dalam ikatan ini, dua-duanya sama-sama butuh elektron.
Hidrogen butuh 1, Cl-nya juga butuh 1. Caranya bagaimana agar dua-duanya bisa terpenuhi kebutuhannya? Hidrogen punya 1, Cl punya 7. Hidrogen butuh 1, Cl juga butuh 1. Maka caranya 1 elektron Cl dan 1 elektron hidrogen ini dipasangkan. Jadi hidrogen 1, Cl 1, mereka dipasangkan elektronnya, kemudian digunakan bersama. Digunakan hidrogen, juga digunakan oleh Cl. Sehingga atom yang dipasangkan, yang di tengah ini dapat digunakan oleh dua-duanya. Digunakan hidrogen berarti sekarang hidrogennya 1, 2. 1 yang atas, 1 yang 2 dipakai hidrogen. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sekarang terpenuhi hidrogennya, elektronnya sudah 2, Cl elektronnya sudah 8. Nah, pasangan elektron yang di tengah ini saya sebut pasangan karena ini sepasang, ada 2 elektron, yang satu milik hidrogen, yang satu milik Cl, dipasangkan sehingga kita menyebutnya pasangan. Pasangan elektron ini bisa digambar atau diganti gambarnya dengan gambar garis seperti ini. Sehingga hidrogen Cl garis ini berarti dia ada pasangan elektron yang di tengah ini. Contoh yang kedua, pembentukan ikatan kovalen pada H2O. Hidrogen tadi elektron valensinya 1, maka dia butuh 1 biar lengkap seperti helium. Hidrogen ini elektron valensinya 1, maka dia juga butuh 1 agar lengkap seperti helium. Oksigen elektron valensinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka agar dia stabil, elektron valensinya menjadi 8, dia butuh 2 lagi. Sehingga saya ulang, hidrogen butuh 1, hidrogen butuh 1, oksigen butuh 2. Agar terpenuhi kebutuhannya, maka gambarnya menjadi seperti ini. Jadi hidrogen memasangkan 1 dengan oksigen, hidrogen ini juga memasangkan 1 dengan oksigen. Sehingga total hidrogen kiri jumlahnya 2, hidrogen kanan jumlahnya 2, oksigen jumlahnya 8. Gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ada pasangan seperti tadi, ada yang namanya pasangan elektron. Tadi pasangan elektron itu ini adalah pasangan elektron yang lambangnya dot dan cross, titik dan silang. Nah, pasangan elektron yang berasal dari 2 atom namanya adalah pasangan elektron ikatan. Karena pasangan elektron ini satu miliknya oksigen, satu miliknya hidrogen, sehingga dipakai berikatan. Jadi kita menyebutnya PEI, pasangan elektron ikatan. Sementara ada pasangan elektron itu yang hanya miliknya satu atom, contohnya ini. Titik ini. Pasangan elektron yang hanya dimiliki oleh satu atom atau hanya miliknya satu atom saja, satu jenis atom, maka kita menyebutnya pasangan elektron bebas atau PEB. Jadi ada PEI, ada PEB. PEI itu jika berasal dari 2 atom, kalau PEB jika hanya milik satu atom atau jika hanya berasal dari satu atom. Berikutnya, ini ada ikatan kovalen, sama dengan pembahasan yang tadi. Hanya ada sedikit perbedaan. Kita lihat perbedaannya. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi di mana elektron dalam pasangan elektron yang dipakai bersama itu hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Syaratnya adalah atom pusatnya harus punya PEB. Lihat penjelasannya. Oke. B, ini elektronnya. Garis ini kan menandakan 2 elektron, satu pasang. Berarti ini ada satu pasang, satu pasang, satu pasang. Jadi B ini memiliki 3 pasang elektron. Kalau 3 pasang berarti jumlahnya adalah 6 elektron kalau bijian ya. Kalau pasangan ada 3 pasang. N ini memiliki 1, 2, 3. 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Nah, tadi B ini elektronnya harus 8.
maka N ini akan menyumbangkan elektron untuk digunakan oleh B. Jadi karena B ini tadi masih punya 6, harusnya dia punya 8, berarti ini kurang 2. Caranya dia agar lengkap, maka dia pinjam miliknya N. Sehingga seperti ini. Maka ikatan ini dibentuk karena B ini hanya pinjam elektronnya N, bukan karena B ini memasangkan elektron ikatannya. Jadi B ini hanya pinjam saja. Semuanya pasangan elektron ini adalah miliknya N tapi dipakai dengan B. Padahal tadi kalau kovalen biasa, nah kalau kovalen biasa harus seperti ini. Jadi satu dari hidrogen, satu dari oksigen. Satu dari hidrogen, satu dari oksigen. Jadi dua-duanya harus nyumbang, kemudian digunakan bersama agar terbentuk ikatan. Nah, kalau kovalen koordinasi, B-nya tidak nyumbang. Pasangan elektron ikatannya hanya berasal dari N. Ini namanya ikatan kovalen koordinasi. Nah, yang terakhir adalah ikatan logam. Ikatan logam adalah suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik di antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron atau disebut juga lautan elektron. Jadi begini, ikatan logam ini terjadi pada unsur-unsur logam pasti. Jadi unsur-unsur logam ini memiliki elektron yang tersebar di luar seperti ini. Semuanya melepaskan elektron, sehingga elektronnya akhirnya berkumpul di sini di antara atom-atom ini. Nah, karena ada elektron di sini, maka elektronnya bergerak bebas, elektronnya bergerak kemana-mana. Nah, gerakan elektron ini akhirnya akan membentuk seperti lautan elektron atau awan elektron. Jadi dalam ikatan logam ini elektronnya bebas bergerak dari ujung mana ke ujung manapun, sama seperti dalam laut gerakannya. Jadi elektronnya banyak sekali dan bisa berpindah-pindah. Itulah sebabnya kenapa logam bisa menghantarkan listrik, karena listrik itu dibawa oleh elektron-elektron yang berpindah tempat di sekitaran atom-atom ini. Nah, demikian penjelasan saya tentang ikatan kimia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.